Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai konsep dan proses pendidikan. Nama saya Wilujeng Trismayawanti dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Aswiroh dengan NIM 013. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatillah dengan NIM 022. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Hakikat pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia terlahir dengan ketidakberdayaan. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, serta manusia memiliki potensi yang seharusnya dapat berkembang tetapi punya kelemahan. Yang kedua, proses memanusiakan dirinya sendiri sebagai manusia. Dan yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat, pemenuhan jati diri meliputi kematangan, kedewasaan biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Dari uraian tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, manusia mengusahakan proses yang terus-menerus. Manusia melakukan rekonstruksi pengalaman dan sekaligus merupakan proses pertumbuhan yang mengarah ke pertumbuhan selanjutnya. Yang kedua, relevansi tersebut merupakan tuntutan sejak kecil, remaja hingga dewasa. Masa relevansi juga sejak di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan masa dunia kerja. Masa relevansi itu terus-menerus secara kontinuitas. Yang ketiga, masa penyesuaian diri adalah masa fleksibilitas luas yang disesuaikan dengan kebutuhan diri pada masanya. Artinya, manusia harus bisa dan mampu serta mau menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Manusia juga harus menyesuaikan diri dengan segala situasinya. Yang keempat, cita-cita manusia itu harus sesuai dengan tanggung jawab manusia dan pendidikannya, baik pendidikan formal maupun pendidikan masyarakat atau lingkungan. Dan yang terakhir, manusia memiliki upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran agar menguasai kemampuan serta peran yang harus dimainkan manusia. Konsep pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Mudia Harjo dalam Triwiyanto. Beliau memberikan pengertian pendidikan ke dalam 3 jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit, dan luas terbatas. Yang dimaksud dengan maha luas yaitu pendidikan adalah hidup, dan yang dimaksud dengan sempit yaitu pendidikan adalah sekolah. Sedangkan luas terbatas yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu Driyarkara. Pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dan yang keempat yaitu H. Forne. Beliau memberikan pengertian pendidikan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mentalnya. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan proses terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Pendidikan yang kini menjadi harapan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik, hendaknya selalu berangkat dari tujuan yang akan dicapai.
Proses pendidikan merupakan interaksi antar berbagai unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, atau kegiatan sosial atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1. Proses pendidikan dalam suatu negara harus sangat diperhatikan oleh seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya pemerintah saja, seluruh masyarakatnya juga harus berperan aktif dalam membantu terselenggaranya suatu proses pendidikan yang layak dan merata. Proses pendidikan itu sebenarnya bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa juga di lingkungan keluarga, termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Saat ini, proses pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara daring atau online akibat adanya pandemi COVID-19. Mau tidak mau, siswa atau peserta didik harus melakukan aktivitas ini, supaya proses pendidikan tetap berjalan. Berikut dokumentasi ketika siswa belajar di sekolah sebelum adanya pandemi COVID-19. Berikut dokumentasi ketika siswa belajar daring atau online akibat adanya pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.